Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pencinta bahasa Arab. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil terhadap Alfiyah Ibnu Malik, masih jilid 1. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab isim alam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-alam. Al-alamu harokatnya. Kemudian ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa alamuhu ka Ja'farin wa khirniqa wa karanin wa adanin wa lahiqi wa syadqamin wa hailatin wa wasyiqi. Jadi yang pertama alam ini asalnya hadza babul alami. Hadza babul alami, ini bab alam. Dibuang mubtadanya, dibuang khobarnya, kemudian mudhaf ilaihnya ditempati pada tempat khobar, jadilah alamu. Bermula isim yu'ayinu, yang menentukan ianya isim akan musamma. Hal keadaan isim itu mutlak, itu alamnya isim. Jadi kita i'rab dulu. Ismun ini mubtada marfu' dengan ibtida tanda rafa' dhammah, yu'ayinu fi'il mudhari' marfu' karena terbebas dari amil nasib amil jazim, tanda rafa'nya dhammah, dhamir dalam fa'il takdirnya huwa, musamma maf'ul bih mansub, tanda nasab fathah muqaddarah. Karena uzur yaitu isim maksur. Jumlah fi'il fa'il maf'ul pada mahal rafa' na'at kepada isim. Kemudian mutlakan hal kepada dhamir dalam yu'ayinu. Alamu khabar ismu, khabar marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf alamu hu dhamir muttasil pada mahal jar mudhaf ilaih. Ya, jadi ini kita jadikan mubtada. Boleh juga kita balik. Ini khabar muqaddam, alamu mubtada muakhar. Begitu dalam kitab i'rab. Mana contohnya? Wadzalika kaqaulika Ja'farin wa khirnika. Bermula demikian itu seperti ucapanmu Ja'farin. Seperti Ja'farin wa khirnika dan khirnika. Semua akan dijelaskan nanti. Ja'far nama orang, khirnika nanti nama apa? Lupa saya, nanti ada di bawah. Yang penting ini contoh isim alamnya seperti Ja'far, khirnika, karanen, adanen, lahikin, syadkamen, hailatin, dan wasyiki. Ini semuanya isim alam. Jadi alam secara bahasa artinya banyak. Alam ada artinya bukit, kal a'lam dalam Al-Quran ya. Ada dalam Al-Quran, gimana bunyinya? Walahul jawaril munsya'atu kal a'lam ya, fil bahri kal a'lam. Ada artinya a'lam ini bukit, ada artinya alam bendera, simbol negara ya. Ada artinya tanda alamat. Sekarang digunakan untuk isim alam. Al-alamu huwal ismul ladzi yu'ayyinu musammahu mutlakan. Bermula alam, dianya alam itu isim alladzi yang menentukan ia akan musammanya isim. Hal keadaan isim itu yang mutlak. Jadi satu isim yang menentukan musammanya, hakikatnya disebut isim alam. Apa maksud mutlak? Bila kaidi takallumen, isim dengan tidak ada kait takallum. Artinya tidak perlu menunjukkan kepada orang yang berbicara, awil khitabi, atau khitab, atau ghaib. Ini tujuannya untuk mengeluarkan isim dhamir. Isim dhamir kan ma'rifah juga. Isim dhamir menentukan musamma, ana. Ana musammanya saya yang sedang berbicara. Cuma dia pakai syarat, yaitu karena menunjukkan kepada orang yang berbicara, mutakalim, anta, huwa. Jadi ada kait takallum, khitab, dan ghaib. Sedangkan isim alam tanpa kait apapun. Jadi yang satu kalimat digunakan untuk menamakan sesuatu hingga nama itu menjelaskan, begitu disebut langsung menunjukkan kepada hakikat sesuatu. Itu isim alam. Fal ismu jinsun yashmalun nakirata wal ma'rifah.
Maka bermula isim. Isim dalam definisi itu jenis yang mencakup ia akan nakirah dan ma'rifah. Ini nanti kita akan sampai di pembahasan ta'arif dalam istilah mantik, ada namanya jenis, ada namanya fasal. Jenis nanti disyaratkan harus jame', fasal nanti disyaratkan harus manik, nantilah kalau kita sudah sampai di kitab mantik. Jadi bermula alam itu isim. Begitu beliau menyatakan isim itu satu jenis yang mencakup ia akan nakirah dan ma'rifah. Isim di sini bisa ma'rifah, bisa nakirah awalnya. Kemudian wa yu'ayyinu musammahu faslun akhrajan nakirah. Bermula yu'ayyinu musammahu itu satu fasal yang mengeluarkan ia akan nakirah. Begitu beliau menyatakan alam yaitu isim. Ini bisa ma'rifah, bisa nakirah. Isim yang menentukan ia akan musammanya isim. Nah, keluar isim nakirah. Karena isim nakirah musammanya nggak jelas, umum, rajulun. Bisa si Ded, bisa si Umar, bisa si Bakar. Jadi rajulun isim, musammanya Zaidun, Amrun, Bakrun. Musammanya nggak jelas karena nakirah umum, bisa mana aja. Begitu beliau menyatakan isim yang menentukan musammanya, nggak boleh banyak, musammanya satu saja, berarti keluarlah isim nakirah. Jadi yu'ayinu musammahu dalam istilah definisi disebut fasal. Wabila kaidin akhraja baqiyatal ma'arif. Dan bermula perkataan syarih bila kaidin. Bermula ucapan syarih bila kaidin, yaitu bila kaidin, itu mengeluarkan ia akan sisa ma'rifah. Akan ma'rifah selain alam semuanya keluar. Kal mudmari seperti isim domer. Isim domer baru menunjukkan kepada musamma harus ada kait. Ada kait mutakalim nanti, kait khitab dan kait ghaib. Fa innahu yu'ayyinu musammahu bi kaidit takallumi. Maka sesungguhnya mudmar itu menentukan ia akan musammanya mudmar dengan kait takallum. Harus menunjukkan kepada orang yang berbicara, baru jelas siapa, ana, awil khitab, atau dengan kait khitab seperti anta, atau dengan kait ghaib seperti huwa. Jadi isim dhamir tidak disebut isim alam. Karena untuk menentukan musamma, dia harus ada takallumnya, khitab dan ghaibnya. Summa masalal musannifu bi'alamil unasi. Anasi, mafa'ila. Insanon, insanani, anasi. Summa masalal musannifu, kemudian membuat contoh, memberi contoh oleh musannif dengan alam manusia wa ghairihim dan lainnya manusia. Karena yang menjadi alam itu enggak harus manusia. Yang tidak berakal juga boleh dinamakan. Kita punya kucing, kita kasih nama misalkan Kitty, jadi Kitty alam terhadap kucing. Boleh. Tambihan, memberi contoh oleh musannif dengan alam-alam manusia dan lain manusia. Kenapa? Tanbihan. Karena musannif pengen memberitahukan ala anna musammiyatil a'lam al-uqala wa ghairuhum minal ma'lufat. Pengen memberitahukan kepada bahwa sungguh musamma dari alam. Arti musamma dari alam sesuatu yang dinamakan. Yang dinamakan namanya musamma. Kepada bahwa sungguh musamma alam itu bisa berakal wa ghairuhum, bisa lainnya yang berakal minal ma'lufat dari segala kebiasaan-kebiasaan. Artinya musannif pengen menjelaskan bahwa yang menjadi alam itu enggak harus yang berakal, yang tidak berakal pun boleh dinamakan. Contohnya Faja'farun ismu rajulin, maka bermula Ja'far yang dalam bait itu nama seorang laki-laki. Wa khirniku ismu mra'atin. Khirnik itu nama perempuan min syu'ara'il Arab, dari pensyair-pensyair Arab. Khirnik ismu mra'atin min syu'ara. Syekh Abdul Hamid di sini protes karena syu'ara ini jamak dari syairun. Kalau syairun kan pensyair laki-laki. Kalau pensyair perempuan syairatun, mestinya jamaknya syawair. Makanya Syekh Abdul Hamid dalam kitab beliau menyatakan yang lebih bagus di sini ibaratnya ismu mra'atin min syawairil Arab. Min syawairil Arab. Ja'far nama laki-laki, Khirnik nama seorang perempuan dari pensyair Arab. Wahia ukhtu Tarafata binil Abdi. Dianya Khirnik itu saudari dari Tarafah. Tarafata ini ghairu munsharif. Saudari dari Tarafah. Siapa Tarafah? Ibnil Abdi.
li ummihi bagi ibunya si Tarafah. Ya, Tarafah ini laki-laki. Wa qaranu ismu kabilah, dan karan itu nama kabilah. Wa adan ismu makan, adan nama satu tempat. Wa lahiqu ismu farasin, lahik itu nama kuda. Wa syadzkam itu nama onta, ismu jamalin. Wa hailatu ismu syatin, hailah itu nama kambing. Orang Arab mah sampai kambing aja dinamakan. Di Indonesia juga sama. Wa wasyiqu ismu kalbin, wasyik itu nama anjing. Semuanya isim malam ini. Nah, isim malam. Ya. Kemudian kita lanjutkan satu bait lagi. Wasman atta wa kunyatan wa laqaba wa akhiran zain siwahu sahiba. Hal keadaan isim datang ianya alam dan kunyah dan laqab. Jadi dalam atta kembali kepada alam. Wow di sini. Wow isti'naf isman hal muqaddam kepada dhamir dalam atta. Atta fi'il madhi mabni di atas fathah yang muqaddarah karena uzur. Dhamir dalamnya takdirnya huwa, kembali ke alam. Datang ianya alam, hal keadaan alam sebagai isim dan kunyah dan lakab. Wa ra'ata kunyatan atah kepada isman, lakaban atah kepada isman. Wa akhiran, dan takhirkan olehmu za akan ini, yaitu ini kembali ke lakab. Musyaru ilih za lakab. Takhirkan olehmu akan ini lakab. In siwahu. In siwahu, siwa ini maf'ul muqaddam bagi sahibah. Jika menyertai ianya lakab, siwahu akan selainnya lakab. Wa akhiran, takhirkan olehmu akan ini lakab. In sahibah, jika menyertai ianya lakab akan selainnya lakab. Jadi i'rabnya biasa aja, waw isti'naf akhiran fi'il amar mabni di atas fathah karena bersambung dengan nun taukid khafifah. Dan dalam fa'il wajib takdirnya anta. Za isim isyarah mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul. Takhirkan olehmu akan ini. In huruf syarat. Jadi sahiba ini fi'il syarat. Fi'il madhi dibina di atas fathah, tapi dalam fa'il takdirnya huwa, kembali ke lakab. Siwa maf'ul. Maf'ul sahiba mansub tanda nasab takdir karena maksur. Mudhaf siwahu mudhaf ilaih. Ya, jadi jawab in mana? Jawab in mahduh karena ditunjuk oleh akhiran. Asalnya jika menyertai ianya lakab akan selainnya lakab, takhirkan olehmu. Niscaya takhirkan olehmu. Jadi jawab in mahduh kenapa? Karena dilalah oleh akhiran. Ya, kita lihat syarahnya. Yang kasimul alamu ila salasati aksamin. Terbagilah oleh alam kepada 3 golongan. Ada 3 macam alam. Ila ismen wa kunyatin wa lakabin. Kepada isim, kepada kunyah, kepada lakab. 3-tiganya alam. Ada isim alam namanya isim, ada isim alam yaitu kunyah, ada isim alam namanya lakab. Wal muradu bil ismi huna ma laisa bi kunyatin wa la lakabin. Bermula yang dimaksud dengan isim di sini dalam bab alam yaitu ma yang tidak ada ianya ma itu kunyah wala lakab dan bukan lakab. Jadi isim yaitu yang bukan lakab, bukan kunyah. Berarti kita harus tahu dulu apa itu kunyah, apa itu lakab. Selain kunyah dan lakab pasti isim. Nah, yang dimaksud dengan isim di sini yaitu ma yang bukan ianya ma, kunyah. Alam yang bukan kunyah, alam yang bukan lakab itulah isim. Contohnya kazaidin wa amrin seperti Zaid dan Umar. Isim alam. Wa bil kunyah, bil kunyah kita ataf kepada bil ismi. Dan bermula yang dimaksud dengan kunyah itu makana fi awalihi abun au ummun. Itu ma yang adalah pada awalnya ma itu lafaz abun atau ummun. Atau uhtun atau ammun, ammatun, ibnun, banyak banget dalam kitab Kawakib. Kunyah yaitu satu alam yang adalah pada awalnya alam itu lafaz abun au ummun. Setiap isim alam yang dimulai dengan abun ummun namanya kunyah. Contohnya ka Abi Abdillah seperti Abi Abdillah. Abi Abdillah berarti ini alam kunyah. Wa ummil khair seperti ummil khair. Nah, alam kunyah. Ummul mukminin misalkan. Nah. Wa bil laqabi ma asy'ara bi madhin ka Zainal Abidin au zammin ka amfin nakah. Nah, bil kalakabi kita ataf pada bil ismi dan bermula yang dimaksud dengan lakab itu ma asy'ara
yang menunjukkan ianya ma bimadhin dengan pujian. Jadi nama-nama yang nama itu gelar lah bahasa kita. Satu gelar yang menunjukkan kepada terpuji pemiliknya, kazainil abidin, seperti hiasannya ahli ibadah. Kalau kita ada seorang anak lahir, kita beri nama dengan Zainal Abidin, itu tidak lagi disebut tidak disebut lakap, itu disebut nama. Karena nggak ada nama lain kecuali dia punya gelar yang lain. Kalau memang seorang anak namanya Zainal Abidin, ya langsung namanya nama. Tapi di sini dia punya nama lain, kemudian ditambah lagi tambahannya Zainal Abidin karena orangnya rajin ibadah sehingga disebut Zainal Abidin misalkan. Nah, ini baru namanya lakap, ma yang menunjukkan ia dengan pujian terhadap pemiliknya seperti Zainal Abidin. Atau zaman, atau ma yang menunjukkan ia dengan celaan kepada pemiliknya tentunya. Ka'amfinnaka, hidung kuda. Seorang jelek barangkali, mungkin wajahnya jelek, tapi sebenarnya walaupun jelek kita nggak bisa bilang jelek makhluk Allah, sehingga diberi gelar dengan amfinnaka. Namanya misalkan apalah, terserah namanya. Apa namanya? Namanya misalkan Ronaldo. Nah, misalnya itu nama. Kemudian Ronaldo ganteng. Ya siapapun namanya kemudian diberi gelar dengan amfinnaka. Ini namanya lakab. Wa asyara biqaulihi bi akhiran zailah ila anna laqaba idza sahibal isma wajabat akhiru. Mengisyarah ianya musannif dengan ucapannya musannif. Apa ucapannya musannif? Bi akhiran. Takhirkan olehmu akan ini. Ini kembali ke lakab. Takhirkan olehmu akan lakab ilah. Kemana beliau mengisyarahkan? Kepada bahwasanya lakab bila menyertai ia akan isim wajabat ta'khiruhu, wajiblah oleh ta'khirnya isim. Beliau menggunakan akhiran fi'il amar. Wajib takhirkan lakab bila dia menyertai dengan selain lakab. Sebenarnya selain lakab ada dua, bisa isim bisa kunyah. Tapi pada faktanya nanti wajib mentakhir lakab bila menyertai ianya lakab akan isim. Nah, artinya bahwa sungguh lakab bila menyertai ianya lakab akan isim wajiblah oleh takhir lakab. Ada dua doang, ada lakab ada isim. Harus isim duluan, lakab belakangan. Kazaidin amfinaka, seperti si Zaid. Saya ketemu si Zaid. Si Zaid yang mana? Amfinaka, yang hidung kuda. Nah, ini kan Zaidun nama, amfinaka lakab. Mesti Zaid dulu baru amfinaka. Nggak boleh dibalik. Wala yajuzu takdimuhu alal ismi. Tidak bolehlah oleh mendahuluinya lakab di atas isim. Fala takulu, maka tidak engkau katakan amfunnakah Zaidun. Nggak boleh. Itu si amfunaka, yang mana si Zaid, nggak boleh. Illa qalilan, kecuali sedikit. Alasannya kenapa? Karena gini, kalau Zaid itu menunjukkan kepada sosok doang zat. Kalau amfunaka, lakab dari seseorang itu menunjukkan kepada sosok dan kepada lebih dari sosok. Maksud lebih dari sosok kadang menunjukkan kepada dia terpuji atau kadang dia tercela. Kalau sesudah kita menyebutkan anfunaka, sudah ada orangnya, sudah ada gelarnya, nggak perlu lagi menyebut Zaid. Nggak ada faedah menyebut Zaid. Makanya nggak boleh mendahulukan amfunaka. Harus Zaidun dulu. Si Zaid. Si Zaid yang mana? Orang belum paham. Anfunaka. Nah, baru boleh. Jadi bila ketemu isim dan lakab dalam satu jumlah, mesti duluan isim baru lakab. Ya, kalau lakab dengan kunyah bagaimana? Kelihatannya kalau kita baca syair di sini, takhirkan olehmu akan lakab bila dia menyertai selain lakab. Artinya baik lakab bergabung dengan isim atau lakab bergabung dengan kunyah, seolah-olah lakab mesti ditakhirkan. Padahal enggak seperti itu nanti. Nah, jadi fala takulu, maka tidak engkau katakan akan amfunnaka, amfannak akan maka tidak engkau katakan anfunakah Zaidun, enggak boleh. Illa qalilan, kecuali sedikit. Ada juga sedikit dalam syair orang Arab. Wa minhu qauluhu, sebahagian darinya sedikit, itu ucapannya seorang pensyair. Apa katanya? Bi anna dzal kalbi amran khairahum hasaba bi batni syiryana ya'wi haulahu zibu. Ya, jadi bi di sini huruf jar ini muta'alaq kepada syair sebelumnya. Dengan buah sungguh ini bi anna dzal kalbi, dengan buah sungguh yang mempunyai anjing. Siapa si Dzal Kalbi? Umar.
Umar yang mana? Khairahum, yang sebaik-baik mereka. Nisbah hasaba. Nisbah hasab. Hasab apa kata ada keturunan? Nisbah hasab aja. Itu sabit bibatni Syiryan. Dengan bahwa sungguh si Dzal Kalbi, yaitu Umar, yang sebaik-baik mereka nisbah hasab, itu sabit di lembah Syiryan. Ya'wi. Hal keadaan Umar. Ya'wi ini jumlah hal kepada Umar. Jadi banyak secara mengartikannya, kita ambil salah satu. Hal keadaan Umar itu yang matilah di sekelilingnya oleh banyak serigala. Jadi Dzal Kalbi ini namanya kunyah. Jadi seorang bernama Umar, bukan kunyah, lakap, maaf. Seseorang bernama Umar, dia diberi gelar dengan Dzal Kalbi, orang yang mempunyai anjing. Nah, di sini ketemu Umar dan lakap, tapi duluan lakap, jarang-jarang. Mestinya Umar dulu, bi anna amran Dzal Kalbi mestinya. Nah, tapi ini pengecualian sedikit. Yang Arabnya bi huruf jar, anna huruf taukid, nasab isim rafa khabar, za. Isim si anna masuk tanda nasab alif karena bermakna sahib, zu, isim yang 5. Mudhaf Dzal Kalbi mudhaf ilaih. Amran badal kepada Dzal Kalbi. Badal kepada mansub, badal kepada za, mansub tanda nasab patah. Khairahum ini khaira naat kepada amran. Na'an ikut man'un, naik kepada mansub tanda nasab patah. Mudhaf khairahum dhamir muttasil mabni di atas hukum pada mahal jar mudhaf ilaih. Hasaba tamyiz nisbah. Bi huruf jar batni majrur dengan bi. Mudhaf batni Syiryan mudhaf ilaih majrur tanda jar fathah isim ghairu munsharif. Jadi bi batni Syiryan muta'allaq dengan mahdhuf pada mahal rafa khabar bi anna. Ya'wi fi'il mudhari' marfu tanda rafa dhammah muqaddarah karena sakal. Haula darah zaman, darah makan di sekelilingnya. Mansub tanda nasab fathah mudhaf haulahu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Zibu fa'il ya'wi. Jumlah ya'wi fi'il fa'il hal kepada amran. Yang jadi syahid yaitu Dzal Kalbi dan amran. Duluan lakabnya daripada namanya. Wa dhahiru kalamil musannifi annahu yajibu ta'khirul lakabi idza sahiba siwahu. Bermula lahir zahir kalam musannif itu bahwa sungguhnya hal wasyi itu yajibu, wajiblah oleh mentakhirkan lakab bila menyertai ia akan selainnya lakab. Memang dalam bait tadi di atas ya, seolah-olah wajib takhir lakab bila lakab menyertai selain lakab. Selain lakab kan ada dua, bisa isim, bisa kunyah. Ternyata pembahasan di atas wajib takhir lakab bila dia tergabung dengan isim doang. Kalau tergabung dengan kunyah enggak wajib. Nah, bermula zahir kalam musannif itu bahwa sungguh hal wasyai'an itu wajiblah oleh takhir lakab bila menyertainya lakab akan selainnya lakab. Wa yadkhulu tahta qawlihi siwahu al-ismu wal kunyah. Masuk di bawah ucapannya musannif siwahu oleh apa? Masuk oleh isim dan kunyah. Karena di atas tadi beliau menyatakan wa akhiran za'in siwahu. Takhirkan olehmu akan lakab jika menyertainya lakab akan selainnya lakab. Berarti selainnya lakab bisa isim, bisa kunyah. Wa huwa innama yajibu ta'khiruhu ma'al isim. Bahwa padahal dianya lakab, hanya saja wajiblah oleh takhirnya lakab bersama isim. Faktanya, lakab baru wajib ditakhirkan ketika lakab terhubung bersama isim. Adapun ketika lakab tergabung bersama kunyah, bebas bisa milih. Fa amma ma'al kunyah fa anta bil khiyari baina an tuqaddimal kunyata 'alal lakab. Adapun bersama kunyah, maksud adapun bersama kunyah ketika lakab bergabung dengan kunyah. Ada lakab, ada kunyah. Fa anta bil khiyar, maka bermula engkau itu bebas memilih baina an tuqaddima antara bahwa engkau dahulukan akan kunyah di atas lakab atau engkau dahulukan lakab di atas kunyah, bebas. Fatakulu, maka engkau kata Abu Abdillah Zainul Abidin. Abu Abdillah ini kunyah karena dimulai dengan lafaz Abu. Abu Abdillah Zainul Abidin. Zainul Abidin karena menunjukkan kepada pujian, hiasan ahli ibadah, berarti ini lakab. Jadi boleh Abu Abdillah Zainul Abidin, boleh Zainul Abidin Abu Abdillah. Ini. Wa baina an tuqaddimal laqaba 'alal kunyah, dan antara bahwa engkau dahulukan akan lakab di atas kunyah. Boleh. Engkau dahulukan akan lakab di atas kunyah. Fatakulu, maka engkau kata Zainul Abidin Abu Abdillah. Nah. Jadi sebalik dari apa yang kita paham dari Bait Alfiyah.
Wa yujadu fi ba'din nusakhi badalu qawlihi wa akhiran da insi wa husahiba wa daj'ala akhira idzas man sahiba wa daj'al akhiran idzas man sahiba wa daj'al akhiran idzas man sahiba. Didapati pada sebahagian niskah alfiyah, nusakhi jamak. Wa yujadu fi ba'din nusakhi, dan didapati pada sebahagian niskah kitab alfiyah. Apa yang didapati? Badalu qawlihi, didapati akan ganti ucapan musannif wa akhiran za'in siwahu sahiba, didapati gantinya wa daj'ala akhiran idzas man sahiba. Kalau ini lebih mantap. Artinya apa? Bermula ini lakap. Ij'al, jadikan olehmu akan yang akhir idza, bila sahiba, bila menyertai ianya ini lakap akan isim. Ya. Artinya ketika lakap bertemu isim mesti takhir lakap. Berarti kita pahami ketika lakap bertemu dengan kunyah bebas. Tapi kalau bait pertama tadi, takhirkan olehmu akan lakap bila bertemu ia selainnya lakap. Selain lakap kan bisa kunyah bisa isim. Nah, makanya lebih bagus yang ini kata Ibnu Aqil. Wa huwa ahsanu minhu, dianya ini itu lebih bagus minhu darinya yang pertama. Kenapa lebih bagus yang kedua ini? Li salamatihi, karena selamatnya ini yang dekat, mimma warada, daripada ma yang datang ianya kepada ini. Maksud daripada ma yang datang ia kepada ini, selamat dari protes orang. Kalau bait ini bisa diprotes, kalau ini enggak ada protes lagi. Fa innahu nassun fi annahu innama yajibu ta'khiruhul lakaba idza sahibal isim. Fa innahu, karena bahwa sungguhnya yang ini, bait yang kedua ini, itu nasun, itu jelas. Pada bahwa sungguhnya lakap, hanya saja wajiblah oleh takhirnya lakap. Ini enggak ada. Maka bahwa sungguhnya yang ini, itu nas, jelas pada bahwa sungguhnya lakap, hanya saja wajiblah oleh takhir lakap. Bila menyertai ianya lakap akan isim. Mudah-mudahan ini dhamir enggak ada. Innama yajibu ta'khirul lakabi. Atau boleh juga takhirnya seseorang, kembali ke seseorang. Maka bahwa sungguhnya ini bait yang terakhir itu jelas pada bahwa sungguhnya seseorang. Hanya saja wajiblah oleh takhirnya seseorang. Kalau seseorang boleh. Hanya saja wajiblah oleh takhirnya seseorang akan lakap. Bila menyertai ianya lakap akan isim. Ketika lakap terhubung dengan isim baru wajib mentakhirkan lakap. Kalau dalam bait ini jelas karena beliau menyebutkan isim. Wa mafhumuhu, dan bermula mafhumnya bait annahu, wa sungguhnya hal wasyi itu la yajibu zalik, tidak wajiblah oleh demikian. Tidak wajiblah demikian takhir lakap ma'al kunyah, bersama kunyah. Benar enggak mafhum seperti itu? Wahwa kadzalik, dia yang mafhum memang seperti itu. Benar. Karena yang wajib takhir lakap bila bertemu isim doang. Kalau bertemu bukan isim ya enggak apa-apa. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah terdahulu ya jemaah. Ini Syekh Ibnu Aqil ini protes dikit. Beliau memberikan gambaran. Walau qala, jikalau berkata ianya muallif, seandainya Ibnu Malik berkata, wa akhiran za in siwaha sahiba. Jadi siwaha pakai ha. Biar hanya kembali ke kunyah. Wa akhiran, takhirkan olehmu akan ini lakap jika menyertai ianya lakap selainnya kunyah. Lakap bertemu selain kunyah. Selain kunyah apa? Isim. Nah, jika lakap bertemu selain isim maka takhir lakap. Jadi beliau menganjurkan andaikan dhamirnya siwaha bukan siwahu lebih bagus. Nah, walau qala, jikalau berkata ianya Ibnu Malik wa akhiran zain siwaha sahiba lama warada, sungguh tidak datang kepadanya musannif oleh sesuatu. Sungguh enggak ada yang protes. Udah benar. Kenapa enggak ada yang protes? Id yasirut takdir, karena jadilah oleh takdir makna wa akhiranil laqaba, takhirkan olehmu akan lakab idza sahiba, bila menyertai ianya lakab akan selain kunyah. Berarti dhamir ha kembali ke kunyah. Apa selain kunyah? Wahwal isim, dianya selain kunyah itu isim. Udah benar. Faka'annahu qala, maka seolah-olah musannif berkata, wa akhiral lakaba idza sahibal isma, takhirkan olehmu akan lakab bila menyertai ianya lakab akan isim. Bila lakab menyertai isim, takhirkan lakab. Bila lakab menyertai kunyah, bebas. Ya. Begitu kata Syekh Ibnu Aqil.
Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.